ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Karena Engkau hadir Tuhan, janganlah Kau lihat Tuhan segala kekurangan kami, namun biarlah Kau lihat hati kami Tuhan yang rindu dan sungguh-sungguh datang padamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang melihat hati, bukan melihat rupa Tuhan. Dan Kau Allah yang begitu mengasihi kami sampai begitu dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, biarlah roh kami bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang bersuka cita, kita mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Saudara, kita berikan salam sebelah kiri kanan kita, sambil kita katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu, Tuhan Yesus baik dalam hidupmu, amin, haleluya. Tuhan, sebab Kau baik dalam hidup kami, Kau terlalu baik dalam kehidupan kami, haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Pakai kuasa dari Raja Mulia,
kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pengennya all out gitu ya saudara. Jadi mohon dimaklumi ya kalau agak excited gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau mau muji Tuhan tuh rasanya girang sekali Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali teduhkan hati kita, biar kiranya firman Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, yang membimbing kita, jalan kita hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Tuhan yang menyertai kita bagaikan bejana. Tuhan, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Hidupku di tanganmu, menelas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, mau sepertimu Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
dulu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini, dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur, kami datang kepadamu. Dan hari ini adalah hari kemenangan buat kami, karena kami ada dalam kebersamaan bersama dengan Engkau. Kami percaya kalau kami bertemu dengan Engkau, maka akan ada sesuatu yang Engkau akan berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan, Engkau mencukupi segala kebutuhan kami, Engkau mendengarkan setiap keluh kesah dan permohonan kami. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari ibadah, hari yang diberkati oleh Engkau, hari yang Engkau katakan Engkau ingin bertemu dengan umat-Mu, bahwa sesungguhnya kamilah yang perlu untuk bertemu dengan Engkau. Ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami, siapapun kami, bagaimanapun keberadaan kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau melihat hati kami, hati yang sungguh-sungguh, hati yang ingin bertemu dengan Engkau. Dan hari ini adalah hari perkenanan yang Engkau berikan kepada kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai masalah dan persoalan kami percaya Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang sukar bagi Engkau, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa. Cukup Engkau katakan selesai, maka persoalan dan masalah kami itu selesai oleh karena kuasa-Mu semata-mata. Engkau kenal kami secara pribadi, kami percaya Engkau mengasihi kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini suatu bukti bahwa Engkau menjagai kami dengan begitu baik dan teliti, seperti Engkau menjagai biji mata-Mu sendiri. Dan biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Bukankah itu semua adalah ucapan syukur mereka kepadamu, baik tim IT, overhead multimedia, pemain musik, singer, song leader, demikian juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang menggerakkan kami dan Engkau ingin bertemu dengan kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari ibadah kita, hari yang paling bersuka cita, hari yang diberkati. Kita lupakan semua kesibukan karena kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Seakan-akan baterai kita dicas lagi. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah mulai lemah, kita mulai khawatir karena banyak masalah, karena ada persoalan, karena ada pekerjaan yang belum selesaikah. Tetapi hari ini, biar kiranya ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan memberikan hikmat yang baru, memberikan kuasa yang baru, dan suatu jaminan bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini, masih hidup, ya, halo, nah, itu adalah anugerah. Kita percaya siapapun kita, Tuhan itu enggak melihat asal usul dan latar belakang kita, tapi Dia lihat hati kita ketika kita datang kepada Dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu punya banyak rencana dalam hidup kita. Dia kenal kita secara pribadi, apalagi ketika kita datang seperti hari ini kepada Dia. Saya percaya bahwa Tuhan pun sangat suka, sangat senang bahwa ternyata kita itu ada dalam suatu persekutuan orang kudus, dalam suatu ibadah.
Kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan hari ini kita mau berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu banyak orang berkata, ya Roh Kudus itu adalah ketika setelah Yesus naik ke surga. Ya, nggak salah. Memang berbicara Roh Kudus itu sangat luas, sangat dalam. Nggak mungkin dalam suatu ibadah yang singkat ini kita bisa membicarakan tentang Roh Kudus, bukan? Tapi betul ketika engkau katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang sampai hari ini bersama-sama dengan kita, atau bahasa sononya bilang Parakletos, ya. Tapi kita pakai bahasa Indonesia saja, yang kita kenal itu adalah Roh Kudus, yang engkau bilang adalah Roh Allah. Tetapi Roh Kudus atau Roh Allah itu bukan cuman setelah Yesus naik ke sorga lalu Roh Kudus itu turun. Nah, sebelumnya pun pada perjanjian lama ada banyak umat, ada banyak nabi, ada banyak anasir Allah, ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, itu juga dipenuhi oleh Roh Allah. Kalau engkau katakan Roh Kudus adalah Roh Allah, berarti Roh Kudus juga sudah ada pada perjanjian lama. Nah, kita akan sedikit kupas satu orang tokoh yang bernama Yusuf, ya. Kita baca satu ayat, ya. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dah, sampai situ saja. Saya harap kita sudah tahu kisahnya. Jadi ada seorang Yusuf dalam perjalanan hidupnya yang begitu panjang, ya, diceburin, dijual, terus kerja di rumahnya Potifar. Itu suatu perjalanan yang panjang sampai akhirnya nih, yang ketika kita baca, Yusuf ini ada di penjara. Kayaknya hidup nggak ada yang enak tuh buat Yusuf. Kasihan ya. Padahal Yusuf itu, kalau saudara-saudara kita bilang, itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikatakan orangnya ganteng. Jadi kalau punya anak tuh bilang, oh biar seperti Nabi Yusuf gitu kalau anak laki. Maksudnya biar ganteng dan baik gitu ya. Padahal hidupnya ini pahit. Jadi dari sejarah hidupnya itu pahit banget. Ya, dimusuhin sama saudaranya, dibuang, terus kerja juga difitnah pula. Nah, yang kita baca ini ada di penjara. Dan Yusuf itu tetap memelihara iman. Yusuf tetap percaya bahwa Allah yang seperti diajarkan oleh bapaknya kepada dia, ya, bahwa Allah itu Allah yang setia terhadap janjinya. Walaupun sampai hari ketika kita baca, belum juga kelihatan bagus-bagusnya, belum juga kelihatan indah-indahnya dalam mengimani apa yang difirmankan oleh Tuhan dan disampaikan oleh bapaknya. Dan sampai di penjara ini, lalu dia dipanggil oleh Firaun karena si Firaun itu mimpi, ya, udah tahu ceritanya ya. Dan Firaun ini mimpi bikin dia jadi stres. Apa perlu diceritain mimpinya? Kita sih nggak bahas tentang mimpinya ya. Pokoknya mimpinya ada lembu tambun, ya, lembu kurus muncul dimakanin gitu ya. Terus ada bulir gandum, ada yang kurus dimakanin, bingung gitu ya. Si Firaun itu bingung, stres, nggak bisa tidur. Ini maksudnya apa sih? Kok yang kurus begitu berkuasa, galak banget gitu ya. Halo. Ya udah, kita nggak bahas itu. Kita lagi bicara tentang si Yusuf ini. Lalu si Firaun itu panggil semua yang ahli-ahli, kaum cerdik cendekiawan, ya, yang ya pokoknya yang ahli lah panggil. Dan mereka nggak berani menerjemahkan. Lalu si
seorang pegawainya nih juru minuman, ya, ingat, oh iya ada seorang Ibrani gitu ya. Orang Ibrani dulu aku juga mimpi, lalu dijelaskan oleh dia. Lalu ketika dijelaskan, bener loh, semuanya terjadi pas banget deh. Nah, Tuanku Raja, coba gitu ya. Lalu akhirnya si Yusuf ini kan udah di penjara nih ya, panggil penjara, suruh cukur dulu, jenggotnya tebal ya, wah berewokannya, suruh cukur, suruh mandi, soalnya mau menghadap raja, masa menghadap raja itu begitu, compang camping. Ya saudara, kalau mau menghadap raja pemilik surga gimana? Berantakan gitu? Enggak toh, rapi, mandi ya kan? Ya kalau yang wanita ya bagaimanalah gitu ya, sedikit dibuat jadi cantik gitu, bukan supaya dilihat oleh suamimu dan teman-temanmu, bukan ya, karena engkau mau bertemu dengan raja. Nah Yusuf juga gitu, jadi Yusuf didandanin dulu biar bersih, biar wangi, lalu ketemu raja. Raja langsung bilang, woi Yusuf, orang Ibrani, ya buruan artikan deh, kamu kan bisa. Nah yang kita baca tadi tuh, Yusuf bilang bahwa sekali-kali bukan aku Tuanku Raja, tetapi Allah yang aku sembah, itulah yang memberitahukan kepadaku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dikatakan bahwa roh Allah selalu bersama dengan Yusuf dimanapun Yusuf berada. Jadi kalau roh Allah kita katakan itu adalah Roh Kudus, berarti sejak perjanjian lama itu pun sudah ada menyertai umat Tuhan, menyertai orang-orang yang berkenan kepada Dia, menyertai orang-orang yang taat, yang sungguh-sungguh dan yang percaya. Walaupun saat itu Yusuf pun belum ngerasain baik-baiknya gitu ya, tapi roh Allah tetap bekerja sama dia. Kita akan baca lagi Kejadian pasal 41 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, ya kita bacanya loncat-loncat ya, kalau dibaca satu-satu nih dari pagi sampai sore juga nggak selesai ya. Nah kita loncat-loncat. Tadi kita baca, jadi si Firaun itu begitu kaget, tercengang-cengang, dan keluarlah ucapan itu. Bukan Yusuf yang ngambul-ngambul gitu ya, sombong gitu ya, bukan ya. Jadi Firaun sendiri mengakui. Kata Firaun, wah ternyata benar Allah bersama dengan engkau. Benar, hikmatmu itu adalah hikmat yang luar biasa, hikmat Tuhan. Enggak ada orang yang seperti engkau. Kalau begitu aku angkat engkau, kedudukanmu sama tinggi, cuman bedanya tahta ini aja, aku rajanya, jangan kau duduk di tempat aku dong, gitu kali ya. Ya aku berikan kau kuasa, seluruh rakyat akan tunduk kepadamu. Halo Bapak Ibu saudara, Yusuf yang dikatakan selalu dipenuhi oleh roh Allah, yang selama hidupnya nggak pernah berasa manis, bahkan pahit terus, bahkan sampai di penjara pun. Dan hari itu
tanpa dinyana-nyana. Dia nggak menerjemahkan mimpi orang, iya, tapi dia sendiri nggak pernah mimpi, tahu? Ya, iya toh? Dia nggak pernah mimpi, tapi hari itu tiba-tiba si Firaun mengakui dan mengangkat dia. Teman-temannya bisa bingung tuh. Itu orang Ibrani, kemarin sama-sama aku, satu sel, sama-sama kita makan, ya. Tapi sekarang dia sudah ada di samping raja, punya kuasa, gitu ya. Bisa kaget tuh. Buat Tuhan tidak ada yang sukar. Buat Tuhan apapun bisa jadi. Karena Roh Allah selalu bersama dengan Yusuf dimanapun Yusuf berada. Bagaimana caranya Tuhan untuk mengangkat Yusuf? Itu bukan urusannya Yusuf, itu mah urusannya Tuhan. Ketika dilakukan sesuatu sampai si Firaun kagak bisa tidur, kagak bisa makan, sampai si Firaun bobotnya turun sekian puluh kilo karena stres, dari gemuk sampai kurus, nggak masalah. Tetapi ketika Firaun itu lagi kesusahan, ternyata itu jalannya Tuhan untuk mengangkat Yusuf. Halo? Bahwa hidup bersama dengan Tuhan, beriman dan percaya melalui Yesus Kristus yang menjadi pengantara, dan kita percaya Dia adalah Allah sendiri yang diutus. Hidup dengan iman Kristiani dan percaya, seakan-akan kita itu masuk dalam suatu dimensi tanpa batas, karena kita berjalan dengan Tuhan. Kalau kau berjalan dengan temanmu sebaya, kecilnya juga kau tahu. Terus dia bilang, nanti besok kau akan aku beliin nih gedung ini nih ya. Ini gedung sama mallnya besok aku beliin buat kamu. Halo. Terus bagaimana aku mau percaya? Ya elah, tadi aja makan kau aku yang bayarin. Ya. Tapi kalau kau bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan berbicara dalam firman-Nya, lalu Tuhan nggak bilang apa-apa, engkau percaya, kau imani, dan kau tunggu, engkau setia, aku akan melakukannya. Caranya nggak usah kita tanya bagaimana caranya, sebab waktu kita belajar tentang satu pribadi yang bernama Yusuf, ya caranya Tuhan itu sedemikian unik. Ketika si Firaun dibuat jadi stres, si Firaun dibuat menjadi sesuatu, lalu sebenarnya Tuhan ingin mengangkat Yusuf. Dan kita baca tadi, Firaun sendiri keluarlah pengakuannya bahwa benar dilihat bahwa Roh Allah selalu ada sama Yusuf. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika engkau susah dikit aja, kau langsung uring-uringan, langsung ngambek, langsung undur, langsung tidak mau melayani? Kalau pelayan ya. Bagaimana dengan kita? Setelah engkau merasakan perjalanan kok begitu sukar, setelah engkau berusaha kok memang berat, ya memang sesuai dengan firman toh. Sesudah engkau menghadapi sesuatu, kesini mentok, kesana mentok, atau engkau yang kuliah, engkau yang sekolah, atau engkau yang bekerja, atau ibu-ibu yang di rumah sebagai ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga juga enggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Lalu apakah itu menjadi alasan untuk kita jadi putus asa? Yusuf enggak pernah senang dia.
dari perjalanan ke perjalanan sampai ujung-ujungnya di penjara. Itu Yusuf. Tetapi pada akhirnya dalam rencana Tuhan, Tuhan gak pernah gagal. Rencana itu tetap indah. Jadi Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penolong dalam kesesakan, Roh Kudus juga sebagai penghibur. Roh Allah tuh. Sebab dikatakan engkau penuh dengan hikmat Allah. Berikutnya kita baca Kejadian pasal 40 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Lalu 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Dah, sampai situ. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, yang kedua dan yang terakhir deh, ya. Waktu itu juru roti dan juru minuman mimpi kan, lalu diceritakan sama Yusuf artinya, dan benar semua. Juru roti digantung, juru minuman diampuni, lalu naik jabatannya, begitu kan ya. Rasanya bagaimana sih seorang Yusuf? Bisa engkau rasakan? Waduh, ketika terjadi, mungkin Yusuf pesan begini nih, woi kamu nih ya juru minuman, tolong ya, kalau nanti kamu sudah naik jabatan, engkau kasih minum raja, bukan? Tolong dong, ingat-ingat sama aku ya, kasih tahu, bilangin tuh ada temanmu nih yang sama-sama di penjara, orang baik, lo orang baik ya, tolong ya, bener ya, swear ya. Iya, pokoknya saya janji deh, saya nggak bakalan lupa ya. Pokoknya saya janji, nanti kalau memang benar ini terjadi, saya akan inget gitu. Pernah ngalamin gitu? Ternyata benar ya. Ya memang Yusuf kan udah dibilang seorang yang selalu dipenuhi oleh Roh Allah, ternyata benar. Lalu Yusuf ngapain? Ngapain? Berdoa. Iya, berdoa. Yusuf pasti berdoa lah. Terus ngapain? Yusuf nungguin. Ya, wah, ini dia nih. Inilah saatnya Tuhan menolong aku. Inilah saatnya Tuhan yang aku percayai. Dan engkau, terima kasih Tuhan, kau kasih hikmat dan ini benar. Pasti ini waktunya nih. Ya, begitu bukan? Nungguin. Salah nggak sih begitu? Ya nggak salah dong, kan nungguin. Tapi tunggu, dan tunggu. Sehari, 2 hari. Gimana? Tanya sama teman-teman satu sel. Oh iya, yang itu, yang satu digantung. Yang satu lagi dia mendapat belas kasihan, diampuni, bahkan naik jabatannya. 2 hari, tanya-tanya, oh bener. Tanya, oh bener. 3 hari, seminggu, kagak ada berita. Dia tunggu, dia kan udah janji nih, mau nanti akan kembali lagi, mau kasih tahu gitu ya, pokoknya mau nolongin gitu. Seminggu, waduh, 2 minggu, sampai mulai, putus asa. Putus asa. Itulah manusia. Namanya juga lidah tidak bertulang. Ya toh? Makanya tuh
sampai akhirnya sebulan, 2 bulan, bahkan tadi kita sudah baca sampai berapa lama? Sampai 2 tahun. Bahkan si penyaji minuman ini sudah lupa, udah lupa tahu, terlalu. Iya, sampai lupa dia. Sampai lupa, sementara si Yusuf masih nungguin aja. Gitu. Lupa udah. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Tetapi Tuhan konsisten terhadap rencananya. Rencana Tuhan bukan rencana Yusuf keluar dari penjara. Rencana Tuhan jauh lebih besar. Karena Tuhan akan menjaga suatu bangsa melalui Yusuf. Yusuf juga udah, ya udahlah, emang begitu. Tapi dia tidak menjadi surut. Sebab pada waktu dia dipanggil dan Roh Allah masih tetap ada sama dia. Sampai itu juru minuman lupa. 2 tahun ditunggu-tunggu. Lalu pada akhirnya Allah tetap bekerja. Dan Firaun bermimpi. Lalu si juru minuman itu diingatkan, oh iya Tuan, Tuanku Raja, kalau semua memang gak bisa, aku tahu ada seorang yang bisa. Dia itu seorang Ibrani, dia itu dikuasai oleh Roh Allah ada sama dia. Dia itu orangnya baik, aku sudah tahu. Raja bilang, kenapa kau bisa tahu? Lah, aku kan sama-sama satu sel bertahun-tahun. Oh gitu, panggil. Itulah rencananya Allah, bahwa Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itulah kehidupan. Terkadang kita merasa inilah saatnya, inilah waktunya Tuhan. Ternyata Tuhan bilang bukan. Masih ada yang lebih besar, dan kau akan lihat. Kalau saat itu Yusuf putus asa, dan lalu Yusuf menggantungkan imannya, membuang. Seperti lagunya Gomblo, ku gadaikan cintaku, begitu bukan? Tentu Yusuf tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau Yusuf putus asa lalu undur, bahkan berbalik kepada Allah yang lain yang ada di Mesir saat itu, tentu rencana indah dan rencana besarnya Allah tidak akan terjadi. Itulah hidup. Tetaplah kuat, tetaplah beriman, jangan goyah. Walaupun kita belum lihat sesuatu saat ini, tapi kita percaya bahwa Allah punya rencana yang besar terhadap Yusuf dan terhadap setiap umatnya. Terakhir, sekarang benar-benar terakhir, tentang Roh Allah, tentang Roh Kudus yang harus hidup bersama dengan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang, jika roh Dia, roh Allah, roh yang sama, roh yang tinggal di dalam Yusuf, dan roh Dia, Roh Kudus yang juga tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya, kalau roh Dia itu tinggal di dalam kita, maka roh Dia itu
yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan bangkit, dan Roh itu pula yang akan membangkitkan kita oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu, di dalam kita. Jadi itulah garansi bahwa Roh Allah, Roh Kudus harus tetap tinggal di dalam kita. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, kita tetap kuat, kita tetap percaya. Sebab di kayu salib Dia sudah tebus kita. Lalu kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal. Dan itu hidup yang sukses, sukses dunia dan akhirat, diberkati di dalam dunia, sejahtera, sukacita, sampai pada akhirnya surga juga menjadi milik kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita, yang membuat kita tetap semangat, kita nggak pernah goyah, kita nggak pernah putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan. Padahal seringkali kami merasa sudah lemah, seringkali kami hampir putus asa, kami tidak melihat apa-apa, seakan-akan Tuhan lupa terhadap kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan hati, jadikan kami setia, sampai kami melihat kemuliaan-Mu, sampai kami melihat rencana indah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha besar, bagaikan Bapa yang baik, dan Bapa yang baik itu tidak akan memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Dan itulah kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ini tidak secara kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang mengasihi kami dan ingin berbicara kepada kami setiap pribadi. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Yang berniaga, yang berusaha, atau yang berdagang, atau yang bekerja, atau apapun yang mereka kerjakan dalam usaha kesehari-harian kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang sekolah, yang kuliah pun dalam penyertaan, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu yang kuat, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, penjagaan penyertaan-Mu dengan ajaib. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat dan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bersama dengan kami, dan Roh Kudus yang menghidupi kami dan memberikan kami semangat. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami berkumpul dalam suatu ibadah dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang
genggamanmu. Damailah dalam genggamanmu. Enak guys, mantap guys. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku